Salam sejahtera, salam sehat buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara soal bagaimana melogikakan pernyataan Panglima TNI terkait dengan jeda kemanusiaan dalam semangat konstitusi bernegara. Yang pertama-tama tentu publik dikagetkan dengan pernyataan Panglima TNI di CNN itu pada tanggal 3 terkait dengan jeda kemanusiaan, di mana Panglima TNI kemudian menyampaikan bahwa beliau tidak percaya dengan kesepakatan jeda kemanusiaan. Kemudian beliau juga bilang di CNN itu tidak ada jaminan, terus siapa yang menjamin, dengan pertanyaan begitu. Kemudian kalau ada dirinya siap dan segala macam. Terus yang berikut lagi itu misalnya dikutip lagi dalam penjelasan itu dijelaskan bahwa jeda kemanusiaan WLWP, Komnas HAM dan MRP itu pada 11 November 2022 sudah dilakukan, tapi kemudian masih ada pembakaran dan alasan-alasan lainnya. Sementara dalam konteks misalnya perjanjian antara WLWP, MRP dan Komnas HAM itu pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tidak ada standing posisi, atau Komnas HAM dan MRP itu mereka tidak punya legal posisi. Mereka itu bukan lembaga politik, mereka yang lembaga politik yang kemudian bisa merumuskan lahirnya jeda kemanusiaan untuk mewujudkan sebuah perdamaian di sebuah daerah, untuk tidak lagi terjadi kekerasan berdasarkan kesepakatan waktu atau kesepakatan tertentu. Nah, terhadap hal itu saya sendiri waktu itu sudah jelaskan. Yang kemudian yang berikut itu yang patut kita pertanyakan itu adalah bagaimana seorang Pangdam itu kemudian bisa menyampaikan tidak percaya, sementara proses jeda kemanusiaan itu belum dilakukan. Nah, ini yang penting. Atau misalnya kenapa dipakai alasan terhadap kesepakatan yang dilakukan antara Komnas HAM dan MRP dan WLWP, sementara mereka dua lembaga itu bukan lembaga politik yang punya kewenangan untuk menyepakati lahirnya jeda kemanusiaan. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa ada pemahaman yang mungkin juga sedikit tidak selesai, sehingga menganggap bahwa itu sudah dilakukan begitu. Nah, ini juga satu hal yang mestinya harus kita kritisi, karena sebenarnya jeda kemanusiaan sendiri itu sampai sekarang belum dilakukan. Karena orang akan selalu bertanya dalam logika penyelesaian konflik itu, siapa para pihak yang terlibat, kemudian siapa yang memiliki legalitas dalam kesepakatan itu harus dilakukan. Tentu ketika kita bicara tentang jeda kemanusiaan di Papua, itu harus dilakukan antara presiden dan mereka yang aktor-aktor yang melakukan konflik perlawanannya itu, dan mereka apakah sudah berada di bawah satu payung bersama. Misalnya kalau di Papua mereka misalnya berada di bawah payung WLWP, maka jeda kemanusiaan itu hanya bisa dilakukan antara pemerintah pusat dan WLWP. Itu clear. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan? Ternyata itu tidak dilakukan. Yang berikut itu karena mereka itu lembaga yang punya legalitas yang cukup tinggi, dan mereka itu lembaga yang kemudian itu punya kekuasaan politik, maka mereka yang harus dilibatkan.
Pertanyaannya, apakah misalnya ketika jeda kemanusiaan itu dilakukan oleh TPN dan TNI Polri, apakah itu bisa selesai? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena mereka itu akan mendapatkan mandat di atas mereka. Misalnya di Konstitusi Indonesia, di mana dikenal bahwa presiden itu memiliki komando tertinggi atas tentara dan polisi, sehingga ketika presiden yang menyepakati tentang proses jeda kemanusiaan, maka proses itu kemudian bisa terjadi. Hal yang serupa juga misalnya itu di gerakan konflik, di gerakan-gerakan perlawanan di Papua. Nah, itu yang mestinya harus clear, agar ketika misalnya kita menyampaikan sesuatu ke publik itu harus bersifat objektif, terukur, dan jelas. Karena ini juga bagian dari pemahaman publik, bagian juga dari pengetahuan publik. Karena bicara tentang jeda kemanusiaan, bicara tentang bagaimana aspek-aspek kemanusiaan itu harus dilaksanakan dan dihormati, itu kemudian bisa selesai di situ. Nah, sekarang ketika kita bicara dalam semangat konstitusional kebangsaan atau semangat konstitusional kenegaraan, di dalam semangat konstitusional kenegaraan sebenarnya jeda kemanusiaan itu tentu penting dalam aspek menghormati hak asasi manusia. Jeda kemanusiaan ini menjadi satu sarana penting ketika semangat konstitusionalisme itu, semangat konstitusi itu hendak mau dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, karena konstitusionalisme ini kan konstitusionalisme yang bersifat tertulis. Yang tidak bersifat tertulis misalnya ada satu yang namanya itu kebiasaan. Misalnya ketika ada masalah, ada yang namanya musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Karena dia itu konstitusionalisme yang bersifat tidak tertulis, sifat konstitusionalisme yang tidak tertulis, maka jeda kemanusiaan itu harus dilihat sebagai upaya musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Nah, ini yang juga harus selesai di situ, sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana mendorong proses perdamaian, maka prosesnya itu harus dilihat dalam semangat konstitusionalisme kenegaraan. Tidak bisa hanya arogansi atau emosional belaka, tapi kita harus lihat dalam tahapan-tahapan yang bersifat edukatif, yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat bagaimana menghormati satu dengan yang lain. Ini yang mungkin sangat penting untuk kemudian harus kita cermati dan kita dalami. Hal yang berikut misalnya, tentu jeda kemanusiaan sendiri itu bisa lahir karena kesepakatan seperti begitu, atau bisa lahir melalui sebuah proses dialog atau sebuah proses perundingan. Misalnya di Aceh negara bisa welcome, bisa terbuka untuk mendorong upaya-upaya kemanusiaan dan upaya-upaya perdamaian untuk merumuskan solusi-solusi dan bagaimana supaya solusi-solusi itu bisa dijalankan bersama. Sehingga dalam semangat konstitusionalisme, dalam semangat menghormati konstitusi negara, itu perundingan itu harus dilihat dalam semangat demokratis, bagaimana proses demokrasi itu harus dihormati, tapi juga proses hak asasi manusia itu harus dihormati, tapi juga kemudian itu yang namanya itu musyawarah untuk mufakat. Konstitusi sebenarnya itu menjamin barang itu. Nah, ini yang penting untuk harus selalu ada dialektika untuk membangun pemahaman dan perspektif yang sama. Nah, sayangnya misalnya kalau kita lihat misalnya di Kompas sebelumnya, satu hari sebelumnya itu di tanggal 2, itu di situ Panglima menyebut bahwa akan mengirim 800 personil. Nah, bagaimana upaya-upaya kemanusiaan, upaya-upaya konstitusionalisme, upaya-upaya yang menghormati dan menjunjung harkat martabat itu kemudian bisa didorong sementara pengiriman pasukan tetap dilakukan. Ini juga harus dikritisi dan harus didalami. Sehingga ketika misalnya Panglima mempertanyakan siapa yang jadi jaminan, nah otomatis yang jadi jaminan itu adalah mereka yang punya kekuasaan politik begitu. Kekuasaan politik siapa? Berarti presiden, ULMWP siapa? Mereka ini yang akan menjadi jaminan, mereka juga yang akan memastikan bahwa ketika proses perdamaian tersebut dilakukan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus disepakati bersama. Itulah namanya proses bagaimana mewujudkan perdamaian. Satu hal yang penting itu adalah misalnya
ketika kita bicara tentang satu proses jeda kemanusiaan, itu tidak sekali jadi. Ada satu proses, ada proses yang begitu panjang, yang minimal itu harus dilewati tahapan demi tahapan. Bagaimana kesepakatan bersama bisa dilakukan, di mana tempat yang aman, siapa-siapa yang layak harus dilakukan. Itu juga harus dikomunikasikan lebih awal sampai dengan proses itu terjadi. Bahkan misalnya kalau kesepakatan itu di salah satu pihak tidak tepati, apa misalnya konsekuensi logis yang kemudian itu bisa dilakukan bersama. Itu sampai di tingkatan begitu cara berpikirnya, sehingga ketika misalnya Panglima itu lebih mengirim pasukan dengan membangun narasi atau membangun narasi yang seakan-akan tidak percaya sementara proses belum dilakukan atau segala macam, itu sih sebenarnya itu pernyataan-pernyataan yang secara semangat berkonstitusi itu kemudian juga bisa dikritisi. Sekarang ini zaman edukasi, sekarang juga zaman bagaimana pendidikan itu sudah maju, zaman di mana orang sudah berpikir tentang rasional, zaman di mana itu akal sehat itu menjadi cerminan utama, zaman di mana juga demokrasi dan hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi. Sehingga negara yang baik itu adalah negara yang berpikir tentang bagaimana tahapan, mekanisme penghormatan terhadap kemanusiaan itu harus bisa dilakukan. Bagi saya, jeda kemanusiaan itu sangat penting sekali, sehingga kita juga tidak bisa sembunyi di dalam narasi-narasi yang seakan-akan menolak tahapan atau proses jeda kemanusiaan. Mari kita mulai harus berpikir berbenah diri, bagaimana menghormati semangat konstitusional kebangsaan dengan mengedepankan demokrasi, mengedepankan hak asasi manusia, mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Intinya sebuah proses itu harus selalu dimulai, apalagi dengan semangat menghormati hak asasi manusia. Kiranya pandangan saya ini bisa menjadi pandangan yang meluas, dan saya juga berharap kiranya Panglima juga bisa mendengar penjelasan saya seperti ini, supaya Panglima bisa meminta kepada Presiden untuk segera dorong jeda kemanusiaan, atau bila perlu meminta kepada Presiden untuk dorong perundingan atau dialog supaya sama-sama mewujudkan Papua tanah damai. Atau saya juga berharap kepada semua lembaga-lembaga atau person-person orang yang dekat dengan Presiden atau yang dekat juga dengan pihak-pihak dari ULMWP, supaya bagaimana mewujudkan Papua tanah damai itu bisa didorong melalui dialog atau perundingan, atau tahapan pertama itu bisa juga didorong melalui jeda kemanusiaan. Mungkin dari saya demikian. Kiranya dengan semangat sukacita, dengan semangat penghormatan terhadap konstitusionalisme, penghormatan juga terhadap semangat kemanusiaan, kiranya kita sama-sama juga bisa mendorong para pihak atau mendesak para pihak untuk segera melakukan perundingan atau dialog atau jeda kemanusiaan untuk mewujudkan Papua tanah damai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semoga kita masih semangat dengan keteguhan hati nurani. Tuhan berkati kita semua. Amin.